Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang case week pada week 6 ini. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sinaga. Nama saya Roman Naulina Pardede. Nama saya Caroline Syahaan. Nama saya Amos Panjaitan. Saya Yusuf Syahaan. Saya Joseph Nawawi. Baik, kita langsung ke topiknya. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang case study tentang trust and reliability. Nah, sebelumnya saya akan membacakan case-nya terlebih dahulu. Jadi, pada gambar yang ada saya share screen ini adalah gambar sebuah rig yang digunakan untuk eksploitasi minyak bumi. Jadi, ada seseorang bernama Bob. Dia adalah seorang engineer yang sedang kerja praktek di perusahaan eksplorasi minyak bumi. Perusahaan ini melakukan pengeboran, tes, analisis, dan memberikan laporan komprehensif yang kemudian akan diberikan kepada klien. Bob berada dalam distribusi eksplorasi. Tugas khusus Bob adalah mentransformasi data mentah hasil eksplorasi untuk menjadi laporan final yang akan dilaporkan kepada klien. Salah satu rekan kerja Bob adalah Freddy, yang kebetulan adalah teman satu alma mater waktu kuliah. Ketika sedang mereview data hasil eksplorasi, Bob mendapati bahwa satu langkah penting dalam eksplorasi terlewatkan sehingga ada data yang tidak terambil. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki data, kecuali melakukan eksplorasi kembali untuk mendapatkan data. Namun jika hal ini dilakukan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biaya eksplorasi atau mengebor sumur minyak gas bumi rata-rata sekitar 10 juta US dollar sampai 15 juta US dollar per sumur, atau sekitar 100 miliar hingga 150 miliar rupiah. Ungkap Direktur Pengembangan Pertamina EP Satoso Agustono dihubungi Minggu tanggal 9 Maret 2014. Langkah penting yang terlewatkan ini adalah menambahkan zat kimia ke dalam pelumas yang akan dipompa. Maaf, saya akan ulangi. Langkah penting yang terlewatkan ini adalah menambahkan zat kimia ke dalam pelumas yang akan dipompa ke dalam lubang pengeboran, sehingga analisa dari data ini dapat digunakan untuk menentukan apakah perlu dibangun pengaman gas pada lubang pengeboran. Ternyata Freddy lupa melakukan tes ini saat pengeboran. Bob menyadari bahwa Freddy akan kehilangan pekerjaan jika kesalahan ini diketahui oleh supervisor. Freddy tidak punya pilihan untuk kehilangan pekerjaan ini, karena saat ini bisnis minyak dunia sedang lesu dan istrinya sebentar lagi akan memiliki anak. Bob mempelajari dari data hasil pengeboran pada tahun sebelumnya di site berbeda. Data ini hanya memberikan kontribusi sebesar 1% dari keseluruhan data. Baik, begitu kasusnya, kita akan lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, dari kasus yang di atas, haruskah Bob membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor tanpa perlu menunjukkan data yang kurang? Mungkin dijawab oleh saudari Caroline Syahaan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Menurut saya, Bob harus memberitahukan kepada supervisor terkait adanya data yang kurang. Dikarenakan ini juga menyangkut terhadap etika profesional seorang engineer, di mana seorang engineer itu harus profesional terhadap bidang yang dipercayakan kepadanya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui juga kalau data yang kurang tersebut merupakan salah satu data yang penting untuk
merupakan salah satu data yang penting terkait yang akan dilaporkan nanti kepada perusahaan. Karena data ini penting untuk kita mengetahui apakah perlu dibangun nanti pengaman gas pada lubang pengeboran. Kemudian dari biaya eksploitasi juga kita bisa mengetahui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengeboran itu tidaklah kecil. Dan mungkin kalaupun diberikan kesempatan dan mungkin kalaupun ditanyakan kepada kliennya untuk memberikan kesempatan melakukan pengeboran ulang kembali, mungkin kliennya tidak akan setuju dikarenakan biaya yang besar. Jadi Bob harus memberitahukan terkait kurangnya data ini kepada supervisor. Juga menjelaskan terkait kesalahan Freddy dalam melakukan pengeboran ini, karena itu karena kesalahannya ini sudah mempengaruhi keseluruhan dari kinerja para engineer, dan itu sangat penting untuk diketahui. Terima kasih pada Saudari Caroline. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain. Mungkin Saudara Amos. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya setuju dengan pendapat yang dikatakan oleh Saudari Caroline, dan saya ingin menambahkan bahwa langkah penting yang dilupakan si Freddy itu saat melakukan tes pengeboran ini itu terbilang penting karena di situ digunakan untuk menentukan apakah perlu dibangun pengaman gas pada lubang pengeborannya. Jadi itu suatu hal yang sangat penting pada saat melakukan pengeboran pada sumur minyak yang ada pada kasus ini. Jadi kalau melihat kerugiannya, memang orang itu akan rugi saat melakukan pengeboran ulang. Tetapi untuk demi keamanan orang yang kerja di situ kan, lebih baiknya orang itu membor ulang sumur minyaknya agar dapat menentukan perlunya dibangun pengaman gas di lubang pengeborannya itu. Dan untuk si Freddy atas kesalahannya ini kesalahannya udah fatal karena ini juga menyangkut keselamatan dari pekerja yang ada pada tambang minyak itu. Sekian pendapat saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Caroline dan Saudara Amos atas jawabnya atau sarannya pada nomor 1. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Haruskah informasi ini tidak perlu diberitahu kepada klien? Mungkin dari Saudara Joseph, waktu dan tempat kami persilakan. Menurut saya sih ini harus diberitahu kepada klien, karena ini tugas Bob di sini adalah dia harus memberikan laporan komprehensif yang akan diberikan kepada klien, sehingga apapun yang terjadi dalam eksploitasi ini harus diberikan dalam bentuk laporan dan akan diberikan kepada klien. Berikut dari saya. Terima kasih atas Saudara Joseph. Saya mau menambahkan sedikit dari saran dari Joseph. Memang benar, saya setuju juga bahwa informasi ini akan diberitahukan kepada klien, baik pun itu kliennya itu berupa kawan kerjasamanya maupun itu adalah pemilik saham yang akan menerima produksi ini. Kenapa ini harus diberitahukan? Karena memang ini memang benar seorang konsumen atau seorang klien harus mengetahui apa aja kekurangan dari produk tersebut. Jadi bagaimanapun
kita harus memberitahukannya sehingga nanti konsumen akan memberikan kebijakannya apakah dia akan turut bekerja sama atau dia tidak lagi untuk memberikan produk tersebut. Terima kasih kepada Saudara Joseph atas sarannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus dilakukan oleh Bob? Mungkin dari Saudari Romana bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Menurut saya di sini apa yang harus dilakukan Bob yaitu yang pertama dia harus melaporkannya kepada supervisor tentang apa kejadian yang terjadi yang sebenarnya dan melakukan diskusi dengan supervisor bagaimana solusi dari kejadian ini. Dan untuk kepada klien, apakah Bob harus ngasih tahu? Menurut saya untuk klien sesama kerjanya dikasih tahu kesalahannya agar kesalahan ini tidak terjadi lagi. Dan untuk pelakunya menurut saya tidak perlu dikasih tahu karena menurut saya di sini Freddy akan merasa tidak enakan dalam melakukan pekerjaan jika sesama mereka sudah tahu. Menurut saya itu sih, terima kasih. Mungkin dari Saudara Joshua. Oke, terima kasih. Menurut saya sependapat dengan Romana. Saya ingin cuma menambah sedikit saja. Menurut saya itu hal seperti itu harus diberitahu kepada supervisor supaya mereka berdiskusi gimana solusinya agar supaya tidak saling merugikan gitu. Nah, kalau kita tidak mengasih tahu apa kepada supervisor, maka pabrik tersebut akan rugi gitu. Jadi alangkah baiknya kita kasih tahu kepada supervisor. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya pada Saudari Romana dan Joshua. Terakhir kita akan tarik kesimpulannya. Soal yang pertama, haruskah Bob membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor tanpa perlu menunjukkan data yang kurang? Kalau menurut saya, Bob harus maksud saya kesimpulannya adalah Bob harus membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor dengan perlu menunjukkan ada data yang kurang dikarenakan memang kelakuan atau yang dikerjakan oleh Freddy ini memang benar-benar fatal. Jadi, apapun itu kekurangan maupun kesalah tangkapan dari seorang Freddy ini itu harus dikasih tahu dan harus dibuat laporan kepada supervisor. Walaupun biayanya cukup besar untuk mengulangi eksplorasi tersebut, namun itu harus disampaikan kepada supervisor. Baik, kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Haruskah informasi ini tidak perlu diberitahu kepada klien? Menurut dari kelompok kami, informasi ini harus diberitahukan kepada klien dikarenakan klien tersebut harus mengetahui apapun kekurangan dari produk yang akan mereka beli. Dan jikapun itu klien itu adalah teman satu kerjanya, maka dia harus tahu apa saja kekurangan dari teman rekan kerjanya. Baru soal yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh Bob? Dilakukan oleh Bob adalah dia akan tetap membuat laporan terkait hasil eksplorasi ini kepada supervisor dan juga memberitahukan kepada klien atau teman rekan kerjanya tanpa harus memberitahukan identitas pelakunya. Namun untuk Freddy-nya mungkin harus dapat teguran agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman rekan kelompok 2. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore.